Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama biasanya insyaallah marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada kesempatan sore malam hari ini masih diberi kesempatan waktu untuk sama-sama insyaallah nanti mendengarkan lanjutan dari tausiah dari Ustaz Agus insyaallah. Untuk memulainya insyaallah marilah kita buka bersama ada majelis pada sore hari ini dengan Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya kita dulu udah jam 8.20. Kalau kayak kemarin itu kan kemarin agak tergesa-gesa terakhirnya. Perlu nggak kita mungkin setelah maghrib tambah dikit untuk ada mau tanya jawab atau maghrib selesai? Ustaznya mah terserah nggak kayaknya? Ya. Bisa sehat. Oke insyaallah. Jadi mungkin nanti kita selesai mungkin 9 lebih 10 atau 9 berapa. Nanti habis maghrib kita duduk sebentar kalau misalnya ada pertanyaan mungkin barang 10-15 menit insyaallah. Kalau nggak ada ya udah kita tutup. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok insyaallah. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala begitu cintanya kepada kita dengan memberikan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah beri kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. 2 hari yang lalu saya menyampaikan iman memang tidak menjamin kita untuk selalu tertawa dan melimpah harta. Tapi yang pasti iman menjamin kita untuk selalu merasakan belayan sayang Allah Subhanahu wa taala dalam apapun warna dan rasa yang Allah berikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, hari demi hari kita lalui maka mestinya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syukur yang Allah inginkan bukan hanya sekedar mengucapkan hamdalah. Sebagaimana yang Allah minta kepada keluarga Nabi Daud. Dalam surat Saba Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'malu ala Dawud syukran. Beramallah wahai keluarga Nabi Daud sebagai bukti dari kesyukuran kalian. Jadi kalau memang kita betul-betul syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti dari kesyukuran kita adalah bagaimana kita meningkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan keluarga. Beliau mengatakan dalam hadis yang sangat terkenal, khairukum li ahli
wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik buat keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kemarin kita sudah membahas tentang, kalau masih ingat, syurutul intifa' bil Qur'anil Karim. Apa syarat-syarat kita untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari Al-Qur'an. Kita juga sempat membahas pada pertemuan pertama pengajian di sini pada hari Ahad kalau nggak salah, yaitu ujian berbagai warna dan rasa. Ya. Pada saat hari Sabtu kita membahas dua topik. Yang pertama adalah kiat sukses di bulan Ramadan, dan yang kedua adalah bagaimana kita menterapi diri kita dari penyakit-penyakit hati. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, pada kesempatan sore menjelang malam hari ini adalah kita akan berbicara tentang keluarga dan anak. Sebenarnya ini merupakan salah satu bagian dari serial paket fikih keluarga. Dari paket fikih keluarga seri kedua, ya, di sini saya lihat topiknya ada bagaimana menghadapi mertua dan lain sebagainya, tapi kita akan ambil tentang bagaimanakah kita dengan anak. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sebelum kita masuk tentang bagaimanakah kita mendidik anak, ada satu poin yang ingin saya sampaikan adalah tentang fungsi rumah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata rumah dalam Al-Qur'an dengan dua kata. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kata-kata baitun. Yeah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan rumah dengan lafaz atau dengan kata baitun, yaitu dalam surat Al-Ankabut. Yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ tentang bagaimanakah rumah daripada laba-laba. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna auhanal buyut labaitul ankabut laukanu ya'lamun. Dan sesungguhnya serapuh-rapuhnya rumah adalah sarang laba-laba kalau mereka mengetahui. Sejenak kita merenung ayat ini, karena kalau kita melihat sepintas akan sarang laba-laba, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sarang laba-laba ini kita lihat bagaikan begitu kokohnya, rapi buatannya, ya. Bahkan kita lihat bagaimana kokohnya sarang ini ketika laba-laba memangsa binatang lain dan kemudian jatuh ke sarang tersebut, terkadang tidak membuat koyak dari sarang ini. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan serapuh-rapuhnya rumah adalah sarang laba-laba? Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ternyata para saintis mengatakan bahwa sarang laba-laba ini dibuat oleh para pejantan. Nanti ketika para pejantan selesai membuat rumah buat para betinanya, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, para betina akan menggigiti pejantannya sampai mati. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin berpesan kepada kita, rumah itu bukan cuma sekedar besar dan bagusnya, namun tidak ada keharmonisan di antara penghuninya. Yeah. Karena kalau kita lihat sepintas bagaimanakah rumah dan sarang laba-laba itu, desainnya begitu indahnya, rapi, dan begitu kokohnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu adalah rumah yang rapuh, karena ternyata tidak ada keharmonisan antara pasangan di dalam rumah itu. Inilah yang Allah ingin pesankan kepada kita, bahwa pada saat kita ingin membangun sebuah rumah tangga, kita ingin kemudian memiliki rumah, maka fungsi rumah dalam Al-Quran bukan hanya sekedar besar, bukan hanya sekedar megah, namun tidak ada keharmonisan yang ada di dalamnya. Makanya Allah menggunakan istilah baitun dari kata-kata bata yabitu, yang artinya adalah tempat bermalam. Kita kalau berangkat haji tanggal 9 Dzulhijjah kita wukuf di Arafah, maka menjelang maghrib kita keluar dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah. Yeah. Yang sunnah itu kita bermalam di Muzdalifah nanti sampai ba'da subuh. Yeah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, setelah sholat subuh baru kemudian kita menuju ke Mina. Nah, nginep itu dalam istilah fikih tentang haji adalah mabit di Muzdalifah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, lafaz ataupun kata yang kedua dari rumah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah dengan kata maskanun. Dari kata-kata sakana yaskunu yang artinya adalah tinggal.
Dari kata-kata sakana yaskunu kita juga langsung kemudian bisa memahami bahwa maskanun itu adalah tempat ketentraman. Ya. Jadi rumah Allah istilahkan yang kedua dengan kata-kata maskanun karena rumah itu mendatangkan ketentraman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan rumah dengan istilah maskanun. Itu Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Naml. Ya, surat An-Naml itu artinya surat semut. Kalau tadi surat Al-Ankabut ayat 38, kalau surat An-Namlnya ayat 41. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah Subhanahu wa taala sebutkan maskanun itu ketika Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya yang sedang berjalan. Maka seekor semut melihat Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya. Apa yang dikatakan oleh semut ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalat namlatun minhum. Dan ingatlah ketika seekor semut berkata kepada kawanannya, ya ayyuhan namlu, wahai sekalian semut, udkhulu masakinakum, maskanun, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, agar jangan sampai terpijak oleh Sulaiman dan bala tentaranya sedangkan mereka tidak menyadari. Jadi Allah menyebutkan rumah yang kedua dengan kata-kata maskanun, yaitu dalam surat An-Naml, dan itu bercerita tentang rumahnya semut. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mengapa untuk rumah semut Allah sebutkan dengan kata-kata maskanun yang artinya adalah tempat ketentraman? Ya. Para ulama tafsir mengatakan bahwa dari ayat itu kita bisa memperoleh dua hal besar, dua hal penting yang dilakukan semut tadi, dan itu menunjukkan bahwa sebuah rumah baru akan terasa maskanun menjadi tempat yang tentram kalau melakukan dua hal itu. Di antaranya, ya. Apa yang dilakukan oleh semut tersebut? Yang pertama, semut itu menasehati semut yang lainnya. Jadi dalam rumah tangga itu perlu ada saling nasihat menasehati. Itu yang saya sering istilahkan bahwa pasangan hidup itu menjadi partner spiritual. Ya. Karena tingkat keimanan itu fluktuatif. Kadang hari ini istri kita yang lagi menggebu semangatnya, suami agak kurang. Besok mungkin kebalikannya. Ya. Suami yang pengen sedekah banyak, istri yang wah mikir-mikir, udah mau lebaran, ya, udah mau pengen beli. Kalau di sini nggak ada istilah beli baju baru kali ya, ya, kayaknya anteng-anteng aja ya, ya. Kalau bapak-bapak cerita paling ganti mobil baru, Ustaz katanya gitu. Baju baru nggak, mobil baru iya, lebih berat lagi. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Jadi suasana keimanan antara pasangan hidup itu fluktuatif, ya. Makanya dalam hadis yang sangat harmonis, Nabi SAW menggambarkan, rahimallahu mra'an, Allah merahmati seorang suami, qama minal lail, dia bangun buat sholat malam, fa'aiqadha ahlahu, dia bangunkan istrinya, ya. Fa'in abad, kalau ternyata istrinya itu enggan, rasya fi wajhiha ma, maka dipercikanlah sedikit air, ya. Bapak Ibu, kalau kapan-kapan saya sarankan kalau baca ayat hadis baca Arabnya, ya. Jadi rosya itu dipercikan, bukan disebor. Kalau disebor nggak jadi sholat malam, jadi perang, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tapi ternyata hadis itu tidak cukup sampai di situ. Nabi SAW melanjutkan, wa rahimallahu mra'atan, Allah juga merahmati seorang istri, qamat minal lail, dia bangun untuk sholat malam, fa'aiqadha ahlaha, maka dia bangunkan suaminya, fa'in aba, kalau suaminya enggan, rasyat fi wajhihi ma'un, maka dia percikan air juga. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dari kesimpulan hadis itu adalah bahwa suasana keimanan antara suami istri itu memang fluktuatif, ya. Dan rumah itu menjadi maskanun ketika satu dengan yang lainnya saling mengingatkan, ya. Hal yang kedua yang dilakukan semut dan itu menjadikan rumah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan kata-kata maskanun adalah, kita lihat ujung daripada kata-kata semut tadi ketika memperingatkan temannya agar jangan sampai terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, apa di ujung? Sedangkan mereka tidak sadar. Artinya apa? Semut ini mengedepankan baik sangka.
Jadi kalaulah Nabi Sulaiman itu nanti kemudian ternyata menginjak, itu kayaknya tanpa disadari, tanpa disengaja. Dalam rumah tangga itu perlu saling husnudzon, perlu mengedepankan baik sangka. Masing-masing tidak akan nyaman kalau kemudian lihat handphone suami ngegeletak, dibuka-bukain ya, SMS-nya ya, nggak enak ya. Ya alhamdulillah. Tapi di sini saya juga banyak ngelihat, banyak yang ini kan TV Indonesia. Mohon maaf, TV Indonesia itu sering banyak cerita tentang, mohon maaf, adanya orang ketiga. Ya. Nah itu jadikan istri ketika melepas suaminya berangkat kerja, bener nggak nih nyampe ke pekerjaannya? Nyampe ya? Nyampe gitu. Nah yang suami juga ketika meninggalkan istrinya bagaimana? Kalau di sini kayaknya nyampe Pak gitu. Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa itulah poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa dua istilah rumah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang pertama adalah baitun, yang kedua adalah maskanun. Allah seolah-olah ingin mengatakan kepada kita, fungsi rumah dalam Al-Quran yang Allah inginkan adalah rumah itu bukan cuma sekedar besar, rumah itu bukan cuma sekedar bagus, tapi bagaimana rumah itu mendatangkan keharmonisan, mendatangkan kenyamanan kepada para penghuninya ataukah tidak. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, salah seorang penyair kita di Indonesia mengatakan, rumah kita tak luas dia, yang lapang adalah hati kita. Ya. Terkadang rumah kecil kita dulu, waktu kita kecil bersama ibu bapak kita, rumahnya itu sangat-sangat sederhana, kecil, tapi kita merasakan bagaimana suasana yang nyaman di rumah itu. Ya. Saat-saat kita terbangun malam, kita dapatkan ibu kita sedang menangis sholat malam, kita dapatkan ayah kita sedang sholat. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, rumah-rumah masa kecil kita terkadang tidak besar, namun kita merasakan bagaimana nikmatnya rumah itu. Ya. Seolah-olah seperti itu. Syukur-syukur kalau besar, ternyata juga mendatangkan kenyamanan bagi para penghuninya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah apa motivasi kita dalam mendidik anak. Ya. Saya sampaikan, mudah-mudahan juga menjadi amal dan juga menjadi pelajaran bagi saya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, motivasi kita mendidik anak yang pertama adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Tur ayat 21. Saya pernah menyampaikan hal ini dalam tanya jawab pertemuan kita pertama pada hari Ahad. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunan mereka yang beriman, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Ya. Itulah motivasi kita untuk mendidik anak-anak kita. Kita ingin satu surga lagi dengan mereka. Kita pengen guyup lagi dengan pasangan kita, dengan anak kita. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, jujur kita tidak ragu dengan nikmatnya surga. Kita tidak pernah ragu akan kenikmatan yang Allah janjikan dari surga. Tapi dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana indahnya surga ketika orang-orang yang beriman menikmatinya bersama keturunan mereka. Ya. Jadi itulah yang menjadi motivasi kita Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati dalam membimbing anak, dalam mendidik anak. Kita pengen satu surga lagi dengan mereka di akhirat. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, hal yang kedua adalah mengapa kita perlu membimbing anak. Apa yang menjadi motivasi kita dalam mendidik anak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani. Nabi SAW bersabda, yu'ta birrojuli yaumal qiyamati mithlu Uhudin. Nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang mendapatkan pahala sebesar bukit Uhud. Ya. Orang ini tidak merasa punya amal yang istimewa. Orang ini tidak merasa punya amal yang begitu hebat, tapi kok bisa dapat pahala yang demikian besarnya. Maka orang ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu ya Rabb, anna li hadza? Ya Allah, dari mana pahala yang besar ini? Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, hadza bi barakati istighfari waladikalak. Ini adalah karena keberkahan istighfar anakmu buat dirimu. Ya. Yang menarik adalah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati,
Dari mana seorang anak mampu mengucapkan istighfar? Dari mana seorang anak mampu mendoakan orang tuanya, melainkan orang tuanya yang telah mendidik anaknya. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mengapa kita termotivasi untuk mendidik anak? Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah menyediakan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang mampu mendidik anak mereka. Ya. Dan itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tadi saya sampaikan ya, karena ke orang tua yang mampu mendidik anaknya dan anak kemudian melantunkan mohon ampunan buat orang tuanya yang mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya. Ya. Poin yang ketiga atau hal yang ketiga mengapa kita termotivasi mendidik anak? Hadis yang udah sering kita dengar. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, amalnya itu terputus kecuali 3 hal. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Jadi sedekah yang tidak konsumtif tapi yang mengalir pahalanya. Yang kedua kata Nabi SAW adalah aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga yang berkaitan dengan tema kita adalah awaladin solihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita sejenak merenung hadis ini. Yang pertama dan kedua kita faham, artinya ada investasi kita di situ. Sedekah berarti kita mengeluarkan harta, oke? Ilmu yang bermanfaat berarti kita mengajarkan ilmu. Tapi yang ketiga, kok anak yang soleh yang berdoa, orang tua yang mengalir pahalanya? Bisa dipahami nggak? Ya, sekali lagi kita coba menganalisa hadis itu. Untuk sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat, lagi-lagi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau sedekah kan memang ada investasi kita mengeluarkan harta. Ilmu, kita mengajarkan ilmu. Tapi mengapa yang ketiga, anak yang soleh berdoa buat orang tuanya, maka orang tuanya yang mengalir pahalanya? Pernah nggak kita merenung ini? Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, para ulama hadis mengatakan bahwa invest orang tua kepada anak adalah dengan mendidik mereka. Bisa dipahami ya? Jadi ketiga-tiganya itu, makanya kemudian mengalir pahala bagi pemiliknya adalah karena memang orang-orang tersebut telah berinvestasi kepada poin pos-pos tersebut. Sedekah berarti dengan hartanya, ilmu berarti dengan ilmunya. Nah, anak dengan mendidik anak tersebut. Ya. Makanya kalau di Indonesia itu, saya kalau mau khutbah Jumat biasanya suka ditanya apa temanya. Pada saat tema tentang ini saya ngasih judul, anak adalah investasi akhirat kita. Ya. Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ternyata ketika orang tua investasi dengan mendidik mereka, ya, pahala kita itu ngalir, ya, subhanallah, ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali, kalau tidak dikarenakan khawatir waktu yang panjang, poin yang kedua adalah kenapa kita termotivasi untuk mendidik anak kita. Yang pertama tadi, kita pengen satu surga dengan mereka. Yang kedua, karena balasan mendidik anak itu luar biasa besarnya. Ketika anak itu sanggup untuk kemudian membacakan doa kepada orang tuanya. Makanya tadi ketika pesantren kilat habis sholat zuhur, saya lihat anak-anak langsung, ya. Jadi bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan mereka. Ya, itu saya bilang pas lagi sini, ayo kita doain dulu orang tua. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika seorang anak memohonkan ampunan buat orang tuanya mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya. Hal yang ketiga adalah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, anak itu menjadi investasi kita. Ya. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, hal yang ketiga, jadi poin yang pertama adalah fungsi rumah dalam Al-Qur'an. Ya. Syukran. Yang kedua adalah apa motivasi kita dalam mendidik anak, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, adalah rambu-rambu dalam mendidik anak. Saya hanya ingin mengatakan rambu-rambunya, karena kalau tentang tekniknya saya kira cukup banyak buku, atau ini dalam tema lain tentang prophetic parenting, ya. Jadi bagaimana menjadi ayah bagai nabi, ya. Artinya menjadi ayah ala nabi, prophetic parenting, ya. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya.
Saya hanya ingin berbicara di poin ketiga adalah rambu-rambu dalam mendidik anak. Yang pertama, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, adalah jaga ucapan kita. Ya. Saya sering mengatakan ucapan kita itu laksana doa buat anak. Ya. Karena itu berhati-hatilah dalam mengucapkan kata-kata buat anak. Orang Arab bilang al-kalam doa. Ucapan kita itu laksana doa buat anak. Ya. Saat marah dijaga ucapan kita. Saat kita memanggil anak dijaga ucapan kita. Ya. Memang kita lihat Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, misalkan anak kita lari ke sana, lari ke sini, mungkin karena perasaan gak enak dengan teman, kita tanya, "Gimana Mas anaknya?" Langsung kemudian kita bilang, "Iya nih, anak saya tuh bandel." Hati-hati. Nanti kalau jadi bandel beneran kita bingung. Ya. Kita bisa memilih kata-kata yang lebih baik. Anak saya itu aktif. Ya. Aktif dengan bandel lain. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kemarin ketika pesantren kilat di anak-anak yang remaja, saya menghadirkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kisah tentang Juraij. Ya. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa bayi yang dapat berbicara di waktu kecilnya itu 3. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua adalah apa yang Allah ceritakan dalam surat Al-Buruj ayat 4 sampai ayat 11. Ya. Dan yang ketiga adalah kisah tentang Juraij. Diriwayatkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Juraij ini hidup sebelum Nabi SAW. Jadi masih melakukan syariat dari yang ditinggalkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Suatu hari Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, beliau sembahyang atau beliau sholat sunnah. Ya. Saat itulah ibunya memanggil dari ruang tempat dia sholat. Terjadi perang batin di hati Juraij. Ya. Apakah dia batalkan sholatnya demi menyambut seruan ibunya atau dia lanjutkan? Maka ternyata dia melanjutkan sholatnya dan tidak menjawab panggilan sang ibu. Sang ibu yang tidak mendapatkan jawaban dari Juraij, maka kemudian berlalu dari tempat dia ibadah, dari tempat sholatnya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, keesokan harinya sang ibu datang kembali dan memanggil Juraij. Lagi-lagi Juraij sedang sholat sunnah, dan lagi-lagi Juraij tidak membatalkan sholatnya, dia teruskan sholatnya. Sang ibu saat itu terluka. Maka sang ibu mengatakan, "Tidak akan mati, tidak akan meninggal anakku, melainkan dia akan diuji dengan wanita yang tidak baik." Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tinggal di samping tempat ibadahnya Juraij seorang wanita yang tidak baik. Dalam riwayatnya dia sempat mengajak Juraij untuk berzina, tapi ditolak, dendam wanita ini. Maka dia pun berzina dengan laki-laki lain, hamil, dan pada saat dia melahirkan anak, orang-orang bertanya-tanya, siapa ayah dari jabang bayi ini? Dengan enaknya wanita ini mengatakan, bapaknya adalah Juraij. Masyarakat marah, ya. Kalau istilah kita nggak nyangka, ya. Kirain orang bener, kirain orang baik, nggak taunya menghamili wanita yang lain, menghamili seorang wanita. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mereka tidak mengklarifikasi terlebih dahulu, maka kemudian mereka merobohkan tempat ibadahnya Juraij. Yeah. Juraij kemudian dibawa oleh mereka dan diminta untuk mengakui anak tersebut. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, oleh Juraij kemudian dipangku anak tadi dan kemudian ditanyakan kepadanya, "Man abuka?" Siapakah ayahmu? Maka bayi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala berkata, "Abi ar-ra'i." Ayahku adalah si penggembala itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada banyak pelajaran dari kisah ini. Yang pertama adalah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, pada saat kita sedang sholat sunnah bukan yang wajib, maka kita bisa batalkan untuk menyambut panggilan orang tua. Atau kalau tidak, kita bisa mengeraskan salah satu bagian daripada saat kita sholat. Misalkan kita lagi mau ruku atau kita bangkit dari ruku, kita agak keraskan ucapan kita, Sami'allahu liman hamidah, agar terdengar mereka yang mengetuk pintu kamar atau pintu rumah kita. Ya. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah, ya, bagi kita masyarakat ketika mendengarkan informasi, maka kita perlu untuk mengklarifikasi.
Ya. Pelajaran yang ketiga adalah masyarakat saat itu ketika mereka tahu bahwa ternyata bukan Juraij yang melakukan, mereka bilang kepada Juraij mereka akan bangunkan tempat ibadah buat Juraij dari emas, tapi Juraij tidak mau. Maka pelajaran yang ketiga adalah kalau kita sudah keliru dalam menghukumi orang, seringnya kita akan menyesal. Ya. Nah, yang berkaitan dengan apa yang kita bahas adalah ucapan dari Ibunda Juraij. Jadi kita selaku orang tua hati-hati dengan ucapan kita. Ucapan kita ini laksana doa. Ya. Dan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, terkadang kita melihat prestasi anak mungkin, kita melihat bagaimana sikap anak mungkin, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, para psikolog mengatakan kenapa kita marah. Alasan kenapa kita marah karena otak kecil kita mengirimkan pesan ada suatu bahaya yang akan menghadapi kita. Bahaya itu kadang bukan fisik, bahaya itu mungkin kamu nanti malu kalau anak begini, kamu nanti malu kalau nilai anak begini, kamu nanti malu kalau ketemu teman dan kelakuan anak begini, ya. Karena itulah maka kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, terkadang kita marah. Ya. Karena otak kecil itu mengirimkan pesan, ini danger nih, ini bahaya nih. Kalau kita nggak marah maka orang akan bilang, oh anak itu kayak nggak dididik, anak itu kayak nggak dibimbing. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, itu harus bisa kita redam dengan menjaga kata-kata kita. Ya. Jangan sampai kita kehilangan kesadaran, apalagi waliyazubillah kalau sampai kemudian kata-kata melarang. Ya. Kita gimana kepada anak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Saya katakan tadi, kata-kata itu laksana doa buat anak kita. Ya. Karena itu yang pertama, pilih kata-kata yang baik. Ya. Saya kemarin ketika di hari Sabtu, saya cerita bagaimana ada seorang ibu yang beliau sudah mengundang tetangga dan juga sahabat-sahabatnya untuk makan malam di rumahnya. Ibu-ibu kalau ngundang orang biasanya masaknya itu dari pagi, udah siap, ya, udah sibuk mereka. Ya. Bahkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dari sebelumnya juga sudah demikian. Nah, ketika makanan sudah siap dihidangkan, beliau sendiri tinggal mandi untuk kemudian menyambut tamu. Anaknya yang dari luar main, ya, itu bawa pasir dan kemudian ditaburkan di makanannya. Luar biasa. Ya. Kalau kita kira-kira gimana Bu? Diginiin kali ya? Kalau begini doang masih merah, tapi kalau agak ke atas biru tuh 3 hari nggak hilang. Ya. Oh, di sini masuk penjara, gitu ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Kembali bahwa alhamdulillah sang ibunya adalah ibu yang solehah. Ya. Walaupun dia dalam keadaan marah, tapi kemudian tidak hilang kontrol dirinya. Dia mengarah, tapi kemudian mengatakan, "Ukhruj, Allahumma ja'alka imamal haramain." Keluar kamu, mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram. Dan ternyata Allah mengabulkan, ya. Beliau menjadi salah seorang yang suaranya begitu digemari oleh manusia sedunia. Beliau adalah Syekh Sudais. Ya. Jadi kita sekarang kalau marah tuh sambil gemes, mudah-mudahan hafal Quran loh, gitu. Ya. Ya. Kan bisa kita rubah begitu. Ya, jangan sampai keluar kata-kata yang aduh gitu. Karena itu laksana doa. Al-kalam doa. Ucapan itu laksana doa. Ya. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Yang kedua adalah jadi rambu-rambu. Saya tidak berbicara tentang bagaimana caranya, kita hanya memberikan rambu. Rambu yang kedua tadi, yang pertama jaga ucapan kita, yang kedua adalah jaga kehalalan harta kita. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sepanjang saya belajar, saya baru mendapatkan ada seorang ulama yang mendapatkan gelar Imamul Haramain, imam 2 masjid suci. Ya. Biasanya kalau imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi. Syekh Sudais imam Masjid Al-Haram, ya. Syekh Hudzaify imam Masjid Nabawi. Tapi baru saya dapatkan ada seorang ulama yang mendapatkan gelar Imamul Haramain, ya. Beliau adalah Imam Al-Juwaini. Beliau bercerita bahwa ketika beliau kecil, bagaimana didikan ayahnya itu untuk sangat-sangat menjaga kehalalan harta. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Ketika beliau sedang bayi,
saat beliau, jadi beliau diceritakan, saat beliau itu ditinggal oleh ibunya untuk suatu aktivitas, dia itu nangis. Ya. Tetangga yang mendengar bagaimana tangisan Imam Al-Juwaini kecil ini, maka kemudian mengetuk pintu rumahnya dan masuk, digendong, tadinya mau disusui. Tapi kemudian ayah dari Imam Al-Juwaini tahu dan kemudian jangan disusui. Ya. Diambil lagi Imam Al-Juwaini kecil. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, setelah tetangganya itu kembali, istrinya kemudian bertanya, "Wahai suamiku, mengapa engkau halangi anak kita untuk disusui oleh perempuan itu?" Sang suami mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang dimakan oleh wanita itu." Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Imam Al-Juwaini mengatakan, begitu ketatnya ayahnya menjaga kehalalan hartanya, maka beliau merasakan bagaimana keberkahan buat dirinya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi ini diantara bagaimana rambu-rambu dalam mendidik anak. Jaga kehalalan harta kita. Ya. Kalau yang berteman dengan saya tadi pagi, saya update status tentang apa yang ditulis Ustadz Salim Afillah dalam bukunya tentang pernikahan. Ya. Beliau berbicara, beliau didatangi sama salah seorang ustadz, yang ustadz itu bercerita tentang adanya seorang tukang becak di daerah Jawa mana, saya nggak tahu, saya ada di status saya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang luar biasanya, ya, tukang becak itu memiliki dua prinsip dalam narik becaknya atau dalam hidupnya. Yang pertama, jangan nyusahkan orang. Yang kedua, hati-hati untuk memberikan makan kepada istri dan anak-anak. Ya. Dan yang dimaksud dengan jangan menyusahkan orang, beliau itu kalau ditawar pasti iya, nggak ada kata enggak. Ya. Jadi kalau misalkan diajak dari suatu tempat ke tempat lain, biasanya 10.000, ya. Kemudian orang itu nawar 8.000, itu mau aja. 5.000 juga ditarik aja. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang luar biasa yang keduanya adalah beliau itu sangat-sangat menjaga tentang apa yang beliau bawa buat keluarganya. Dan perlu diketahui, beliau sendiri adalah seorang hafal Quran dan beliau adalah mahir qiraat sab'ah. Ya. Anak-anaknya di situ diceritakan oleh kiai tersebut, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, menjadi orang-orang yang sukses, ada dokter spesialis ini dan lain sebagainya. Ya. Kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah tentang bagaimana menjaga kehalalan harta. Jadi yang pertama, jaga ucapan kita. Yang kedua, jaga kehalalan harta kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita juga perlu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita juga perlu untuk lebih dulu mengamalkan nilai-nilai itu. Ya. Hadis yang ke-19 yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in. Di situ diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari membonceng seorang sahabat yang bernama sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membonceng sahabat Ibnu Abbas, Nabi kemudian menepuk sahabat ini dan berkata, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama dikatakan oleh Nabi adalah ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan yang dimaksud dengan menjaga Allah itu apa. Ya. Yang dimaksud dengan menjaga Allah itu adalah menjaga agama Allah, menjaga hukum-hukumnya, menjaga syariat-syariatnya. Apa yang didapat? Yahfazka, Allah akan menjagamu. Di sini saya akan jelaskan. Ya. Para ahli hadis mengatakan bahwa ketika seseorang itu komitmen dengan agama Allah, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka yang Allah akan berikan adalah penjagaan kepadanya, dan itu maknanya adalah dua. Makna yang pertama adalah Allah akan jaga dirinya. Ya. Penjagaan diri ini yang pertama, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah jaga keselamatannya, Allah jaga kesehatannya, Allah jaga iman dan Islamnya. Ya. Kemarin di ibu-ibu saya bilang, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, pada saat kita ingin melakukan sebuah kebaikan, itu pasti terjadi perang batin.
Kita mau hadir di pengajian ini saja, jujur, di hati itu terjadi perang batin. Datang enggak, datang enggak. Yeah. Pada saat kita ingin melakukan kebaikan, pasti terjadi perang batin. Yeah. Begitu juga Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, pada saat kita dihadapkan dalam sebuah kemaksiatan, terjadi perang batin, lakukan atau tinggalkan, lakukan atau tinggalkan. Yeah. Lalu siapa yang membimbing diri kita untuk kemudian bisa memenangkan perang batin ini? Itu adalah dengan kita komitmen dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Kadang dalam memutuskan untuk melakukan kebaikan atau tidak, kadang dalam memutuskan untuk melakukan maksiat atau tidak, keputusan itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kadang diambil hanya sekian detik. Take it or leave it. Yeah. Lakukan atau enggak? Nggak ada yang sampai kemudian istikharah dulu, enggak. Ya, ya. Lewat perempuan yang menarik kita, yang busananya terbuka auratnya, itu kan terjadi perang batin. Itu nggak sampai lama-lama Bapak Ibu. Lihat nggak kemudian sambil zikir lihat nggak, keburu lewat. Ya. Siapa yang membimbing diri kita untuk kemudian jangan lihat, jangan lakukan, atau saya harus melakukan, saya harus sholat, saya harus begini. Ya. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga kita. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, pada saat kita keluar rumah, ya, dan kita membaca doa, doanya pendek sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu doa kita keluar rumah. Ya. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu kan termasuk kita menjaga agama Allah, ya. Termasuk kita komitmen dengan agama Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Malaikat akan mendoakan 3 hal kepadanya. Hudita wa kufita wa wuqita. Hudita, semoga Allah menjaga hidayahmu. Ya. Pada saat kita keluar rumah, ternyata Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, berbagai macam hal bisa terjadi. Ya. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ketika kita keluar rumah dan membaca doa, Allah jaga itu keimanan kita. Ya. Yang kedua, wawuqita, dan semoga engkau terjaga keselamatannya. Ya. Dan yang terakhir, wakufita, dan semoga Allah cukupkan. Jadi kalau keluarnya mencari rezeki, Allah mudahkan. Ya. Kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, pesan Nabi tadi, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Saya mengatakan, para ulama hadis mengatakan Allah menjagamu itu ada 2. Yang pertama, Allah akan menjaga diri orang itu, ya, itu keselamatannya, imannya, rezekinya. Yang kedua, selain Allah akan menjaga diri orang itu, Allah akan menjaga keturunannya. Ya. Dari mana dalilnya? Para ulama mengatakan kita bisa membuka dalam surat Al-Kahfi ayat 81. Menghafalkannya gampang. Surat Al-Kahfi surat ke-18. Ayatnya ayat 81. Jadi 1881. Di ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Keduanya masuk ke sebuah kampung dan mereka mendapatkan ada rumah hampir roboh. Ya. Maka kemudian Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk membetulkan rumah itu. Apa kata Nabi Khidir? Rumah ini milik 2 anak yatim. Ayah mereka sudah menyiapkan harta, tapi keruntuhan oleh rumah ini. Maka Allah memerintahkan kita berdua untuk mengeluarkan harta buat mereka berdua. Di ujung apa kata-kata dari Nabi Khidir? Wa kana abuhuma shaliha. Soalnya bapak mereka berdua ini orang soleh. Para ahli tafsir mengatakan, diantaranya juga dikutip oleh para ulama hadis, karena kesolehan bapak mereka lah Allah sampai mengutus 2 orang nabi untuk mengeluarkan harta buat anak itu. Jadi ketika orang tua itu menjaga agama Allah, walaupun orang tua itu sudah meninggal, maka Allah akan jaga keturunannya. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kita saksikan, mohon maaf, kadang ada orang ayahnya sudah meninggal dunia, sang ibu itu harus kemudian mendidik dan juga membesarkan sekian anak-anaknya, terjaga anak-anaknya itu.
Mungkin wakana abuhu sholiha, mungkin bapaknya dulu adalah orang soleh. Jadi jangankan ayahnya masih hidup, sudah meninggal pun Allah akan jaga keturunannya. Kalau saya sering bilang, pandangan mata kita itu terbatas, ya. Penjagaan kita itu ada batasnya. Kadang di rumah kita terbatas, pada saat dia bergaul, maka yang paling ini adalah kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengawasi, ya. Syaratnya adalah ihfazillah, yang tadi, jagalah agama Allah. Nih kita orang tua perlu menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Feedbacknya, Allah akan menjagamu, termasuk Allah akan menjaga keturunanmu, ya. Wa kana abuhuma sholiha, soalnya bapak mereka berdua dulu adalah orang yang soleh. Subhanallah, ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kembali bahwa yang pertama, jaga ucapan kita. Yang kedua, jaga makanan ataupun kehalalan harta kita. Yang ketiga adalah jaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, rambu dalam mendidik anak, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, adalah tekad dan ketulusan, ya. Tekad dan ketulusan, ya. Orang tua kita juga menyaksikan bagaimana orang tua dari para ulama, mereka memiliki dua hal ini, tekad dan juga ketulusan yang mereka miliki. Jadi hasilnya luar biasa, ya. Imam Malik itu pernah punya seorang guru yang bernama Rabi'ah Ar-Ra'i, ya. Diceritakan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati bahwa ayah dari Rabi'ah ini sempat pergi berperang dan lama tidak pulang, ya. Belasan tahun. Sampai suatu hari, saat itu menjelang subuh, ada seorang laki-laki datang ke suatu kota atau ke kota tersebut dan menghampiri sebuah rumah. Pada saat dia akan mengetuk pintu rumah tadi, dia teringat bahwa Nabi SAW menganjurkan bagi kita yang pulang sudah larut untuk menunggu sampai setelah subuh atau pagi. Ini karena zaman dulu nggak ada SMS, nggak ada telepon, jadi nggak bisa ngasih tahu, ya. Kalau zaman sekarang kan bisa ngasih tahu, jadi istri nggak kaget, ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, maka laki-laki ini mengurungkan niatnya. Dia pergi ke masjid, dia tunggu sampai datangnya waktu sholat subuh. Ternyata dia diimami oleh seorang imam yang bacaannya luar biasa indahnya, hafalannya juga bagus sekali. Setelah sholat, dia ingin keluar dari masjid, lagi-lagi dia urungkan niatnya. Ternyata imam masjid itu ada kajian dan bagus sekali kajiannya. Dalam ilmu yang dibahas oleh imam masjid itu. Setelah selesai kajian, barulah kemudian laki-laki ini keluar dari masjid. Dia menuju ke rumah yang tadi sebelum subuh dia maksud. Pintu rumahnya dibuka oleh seorang wanita, dan kemudian laki-laki ini bertanya, "Mana anak kita?" Wanita ini mengatakan, "Anak kita belum pulang dari masjid." Tidak lama berselang nampak muncul bagaimana imam masjid menuju ke tempat itu. Maka sang istri berkata kepada suaminya, "Itulah anak yang kau tinggalkan dulu." Jadi ternyata Rabi'ah Ar-Ra'i, Imam Rabi'ah ini dibesarkan oleh single parents, oleh ibunya saja. Dan bagaimana sang ibu mendidik anaknya sehingga menjadi seorang ulama, bahkan guru dari Imam Malik, itu ditulis dalam sebuah buku, Ummun Lakal Ummahat. Ada terjemahannya di Indonesia, bukan sembarang ibu. Jadi Ummun Lakal Ummahat, arti kalau arti asal, ibu nggak kayak ibu yang lain, ya. Tapi kalau karena memang penerbit pandai, terjemahannya adalah bukan sembarang ibu, ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, itu kan kalau bukan memiliki tekad, ketulusan, ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, Imam Syafi'i juga beliau ketika lahir itu dalam keadaan yatim. Bagaimana ibunya itu sampai prihatin, bertekad warisan dari ayah Imam Syafi'i itu beliau gunakan sepenuhnya untuk belajarnya Imam Syafi'i. Pergi ke sana, pergi kemari. Kita saksikan bagaimana Imam Syafi'i kemudian menjadi ulama besar, ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, tekad dan juga ketulusan, ya. Saya kira saya tidak berpanjang. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, 3 poin besar pertemuan kita sore ini. Yang pertama adalah fungsi rumah dalam Al-Quran. Ada 2 kata yang Allah gunakan, ada baitun dan ada
maskanun, ya. Yang kedua adalah mengapa kita termotivasi untuk mendidik anak. Yang pertama adalah apa yang Allah firmankan dalam surat At-Tur ayat 21, kita ingin satu surga lagi dengan mereka. Yang kedua, apa yang diriwayatkan oleh Nabi melalui riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani, pahalanya besar sekali ketika kita mampu mendidik anak kita. Yang ketiga adalah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, anak adalah investasi akhirat kita. Poin besar yang ketiga, saya hanya memberikan rambunya dalam mendidik anak. Yang pertama, jaga ucapan kita. Yang kedua, jaga kehalalan makanan ataupun harta kita. Yang ketiga, kita sendiri mesti menjaga agama Allah. Dan yang keempat adalah perlu tekad dan ketulusan, ya. Tekad itu artinya adalah ketahanan diri, ketahanan semangat, ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, tentunya kita juga menyadari mendidik anak kadang tidak sama dengan bagaimana kita kecil, ya. Perasaan dulu lagi belajar matematik segini udah paham, sekarang anak kita mungkin nggak paham, ya. Itu perlu tekad, ya. Perasaan dulu lagi ngafal, lagi ngaji, dulu gimana? Perasaan dulu, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, perlu tekad. Dan yang kedua adalah perlu ketulusan, ya. Kata-kata yang tulus, doa-doa yang tulus buat anak kita, itulah yang kemudian akan menjadikan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, anak-anak kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, seperti yang tadi diharapkan jam 9:10, ya. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah karena sekarang udah jam 9:10 dan nggak mepet kayak kemarin kayak orang udah kata. Insyaallah kita break dulu, insyaallah nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita lanjutkan di barang 15-20 menit setelah salat maghrib, insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak yang sudah mulai haid, ya. Ini dikarenakan karena memang pola makan yang fast food seperti itu sehingga merangsang hormonnya lebih cepat. Yang kedua juga dari tontonan bacaan yang mempengaruhi mereka, ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang kedua tentunya yang menjadi concern di sini adalah karena anak perempuan itu nantinya akan menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan dalam sebuah perkataan Arab dikatakan al-ummu madrasatun. Seorang ibu itu bagaikan madrasah. Kullama a'datta, kalau kita menyiapkan ibu yang berkualitas, a'datta lil jaili thayyibal a'raq, kita akan menyiapkan generasi yang sangat bagus, ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di sini tentunya ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Walaupun tentunya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati berkaitan dengan pahalanya tentu ya tidak akan berbeda. Cuma menangani anak laki dengan anak perempuan pasti berbeda. Saya punya anak 3, tapi yang sudah remaja itu 2. Yang pertama laki, kedua perempuan, itu berbeda, ya. Bagaimana kecenderungannya, bagaimana pendekatannya, itu berbeda, ya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di sini yang harus kemudian menjadi concern kita. Kemarin ketika hari Jumat pagi, saya sempat telehalakoh dengan materi bagaimanakah anak-anak ya dari segi masalah seksualnya, ya. Di antara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mulai memisah anak itu untuk tidur, ya. Artinya anak laki dengan anak perempuan itu sudah mulai dipisah ketika anak umur 7 atau 10 tahun, ya. Yang kedua di antara pakem-pakemnya adalah bahwa walaupun anak itu sama-sama anak laki-laki, tapi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau memang dengan teman, kalau nginep dan lain sebagainya, diharapkan tidak tidur satu selimut dengan walaupun sama-sama anak laki-laki, ya. Ini yang kemarin ditanyakan bagaimana dengan sex education di sekolah, ya. Diikut sertakan atau tidak dan lain sebagainya. Kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau di kita itu adalah yang dilarang itu adalah tindakan preventifnya, bukan kuratifnya. Kemarin ada ibu yang menyampaikan bahwa salah satu materi daripada sex education di kelas itu anak akan ditampilkan bagaimana ada seorang perempuan yang kemudian hamil, ya. Jadi artinya jangan sampai hamil. Ini kan tindakan kuratif. Sedangkan Islam jauh daripada sebelum itu, yaitu tidak bolehnya melakukan hubungan dengan yang bukan muhrim sebelum nikah, ya.
Walaupun suka atas suka dan lain sebagainya. Jadi itu yang kemarin kita bahas waktu lagi hari Jumat, pakem-pakemnya itu apa. Jadi kembali bahwa memang berbeda antara menangani anak perempuan dengan anak laki-laki, ya. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, seorang ayah meninggal dunia dan ada hartanya dan kemudian bersedekah, apakah orang tua itu mendapatkan amal jariah atau tidak? Saya kira nyambung dengan pertanyaan Pak Faisal, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Di sini ulama melihatnya, apakah itu masih harta dia atau sudah terbagi menjadi waris? Ya. Ini kelihatannya sederhana, tapi disitulah yang menjadi akarnya. Ketika harta itu sudah terbagi, ya, maka kepemilikan itu menjadi pemilik, artinya dimiliki oleh si pewaris. Sehingga pada saat pewaris itu kemudian bersedekah atas nama ayahnya, sebenarnya harta itu sudah menjadi milik dia. Bisa dipahami? Ya. Berbeda Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati dengan hadis yang kemudian menyampaikan bahwa seorang ayah meninggal dunia dan tidak berwasiat apa-apa dan belum terbagikan, ya, maka kan kepemilikan masih milik daripada laki-laki tersebut atau ayah tersebut. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, masih dia mendapatkan pahalanya. Yang kedua, bagaimana dengan pemahaman hadis tadi, apabila anak cucu Adam meninggal dunia maka akan terputuslah amalnya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, di sini memang, ya, kita lihat ada para ulama yang akan sangat ketat dengan hadis itu, sehingga hanya 3 hal itu saja, ya. Namun Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada juga para ulama yang kemudian memahami dengan pemahaman yang berbeda, yaitu untuk case-case tertentu. Contoh misalkan, ya, kalau melihat hadis itu, maka tidak ada lagi amal yang bisa dilakukan oleh orang yang meninggal. Betul? Ya. Tapi ternyata dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain sempat dijelaskan bahwa, ya, ada seseorang yang ternyata orang tuanya sudah meninggal dunia, padahal ingin sekali orang tuanya itu untuk haji. Hadis Syubrumah, ya. Maka sahabat Syubrumah ini mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku menghajikan buat orang tuaku? Maka kata Nabi SAW, apakah engkau sudah haji? Kata dia, belum. Ya kalau belum, ibaratnya kita belum makan, gimana ngasih ke orang? Ya, gimana nalangin ke orang? Dia sendiri belum haji. Maka kata Nabi SAW, haji an nafsik thumma an abik. Haji dulu buat dirimu, baru tahun depan atau berikutnya engkau hajikan buat orang tuamu. Cuma di sini sekali lagi bahwa para ulama melihatnya bahwa tidak sembarangan orang yang kemudian boleh dihajikan. Kalau memang orang itu niat banget dan nggak kesampaian baru. Kalau tidak niat, artinya ya biasa aja dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian ada yang mengatakan, kita balik lagi ke hadis tadi, ya udah tutup, orang dia juga waktu hidupnya nggak ngotot banget pengen haji, ya. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada yang memang mengkhususkan karena kata-katanya itu hanya 3, tapi ada juga yang kemudian melihat dari segi riwayat-riwayat lain, ya. Contoh tadi saya katakan, pada saat haji ternyata ada sahabat yang dibolehkan oleh Nabi menghajikan orang tuanya karena orang tuanya itu sudah nazar untuk haji, ternyata keburu meninggal. Kan kadang ada orang tua kita juga yang demikian, pengen banget haji tapi ternyata karena terlalu tua tidak memungkinkan untuk haji, karena mungkin biaya tidak haji, ya, tapi kepengen betul, ya. Nah, kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi ada 2 pandangan itu. Ada yang memang pandangan yang strict, hanya 3 amal itu, ya. Ada yang kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, membolehkan untuk amal yang lain asalkan memang ada keterangannya yang kemudian juga memang orang tersebut niat betul untuk melakukan ibadah itu, ya. Nah, lalu bagaimana Ustadz dengan ayat yang suka dipakai, kalau di kita itu kadang suka dipakai oleh sebagian organisasi Islam di Indonesia, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia usahakan. Ya.
Ini bagaimana, kan ini dilakukan orang, kok ini bisa dapat? Ya. Para ulama yang membolehkan diantaranya menghajikan orang lain atau yang dikenal dengan haji badal itu, selain hadis dari Syubrumah itu, mereka juga menjawab bahwa Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ayat itu menunjukkan adanya dosa. Jadi dosa itu nggak bisa kemudian ditanggung orang. Tapi kalau pahala karena hadis itu ada dan hanya dalam beberapa ibadah saja, maka boleh. Ya, karena orang itu sekali lagi kepengen betul untuk melakukan haji. Bisa dipahami? Jadi para ulama menjawab tentang ayat tersebut bahwa ayat tersebut berkaitan dengan dosa, bahwa kalau dosa independen, masing-masing kemudian mendapatkan dari apa yang dilakukan dari dosa. Tapi kalau pahala, maka berdasarkan dari riwayat tersebut ya, bahwa boleh kemudian digantikan kalau memang orang tua atau orang tersebut ternyata sudah sangat bernadar dan ternyata tidak berkesempatan untuk demikian. Ada tetangga saya, dia udah nunggu 7 tahun buat haji. Kan di Jakarta sekitar 10 tahun. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ya, udah tahun ke-6 itu katanya namanya udah masuk. Ya. Jadi udah beli baju putih, udah segala macem. Ya. Kalau di Jakarta biasanya udah ratiban, udah ngundang orang, syukuran. Ya. Nggak berangkat. Tunggu lagi tahun ke depan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, mungkin karena senangnya ya, akhirnya ternyata dia meninggal dunia. Jadi baju putihnya tuh masih digantungin di kamarnya. Jadi udah berharap dia bisa haji. Nah, orang kayak gitu kan udah kepengen betul ya. Jadi itu boleh ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, yang berikutnya adalah ya, bagaimana dengan anak yang bukan anak biologis? Sebelum menyampaikan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan kepada hamba yang Allah kehendaki anak perempuan. Jadi anaknya perempuan aja semuanya. Ya. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan Allah menganugerahkan kepada hamba yang Allah kehendaki anaknya laki-laki semuanya. Ya. Ibu saya dulu ketika lahir abang yang pertama, kali aja anak yang kedua cewek. Lahir anak kedua cowok lagi. Kali yang ketiga cowok lagi. Kali yang keempat cowok lagi. Kali yang kelima cowok lagi. Itulah Agustiawan akhirnya kemudian udah 5 cowok semua ya, untuk menghibur, ntar juga mantunya cewek. Ya. Allah melanjutkan au yuzawijuhum dzukranan wa inatha, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Bahkan kadang kita lihat kok ada yang selang-seling gitu ya, laki perempuan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati ya, mirip pada seorang ustaz saya. Dulu ketika lagi mau ke Kairo, anaknya tuh udah 6. Ya, pas saya tamat saya ketemu, "Ustaz, gimana kabarnya? Anaknya berapa?" 2 katanya. Perasaan dulu lagi mau berangkat ke Mesir aja udah 6, sekarang kok 2. Terus dilanjutin, 2 jenis, yang laki 6, yang perempuan 5. 11 ternyata. Itu kakak kelas saya alumni Madinah sekarang di Jogja. Jadi 2 itu 2 jenis ternyata ya. Awe ke depan ini 5. Ya. Ya. Jadi au yuzawijuhum dzukranan wa inatha, atau Allah menganugerahkan ada laki-laki, ada perempuan, jadi pasangan. Di akhir dari ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa yaj'alu may yasha'u aqiman. Kalau di ayat di awalnya tentang anak, Allah mengatakan yahabu, Allah memberikan. Di ujung dari ayat itu wa yaj'alu may yasha'u aqiman, dan Allah menjadikan di antara hamba yang Allah kehendaki aqiman, tidak memiliki keturunan. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha tahu mana yang tepat diberikan anak, mana yang terbaik dikasih anak atau tidak, apakah ujiannya bagaimana. Jadi Allah itu alim. Jangan sampai kita merasa gimana sih ya, kadang kita lihat orang sudah sangat layak, sangat pantas, ternyata belum dikaruniai anak. Yang selanjutnya Allah mengatakan qadir. Allah ingin menunjukkan kuasanya, bahwa Allah itu mampu ya.
Ada orang sudah bergelar begini, ada orang sudah berharta begini, tapi Allah tuh maha kuasa, jangan lupa, untuk ngasih anak, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan anak. Ya. Nah, kembali bahwa kenapa saya muqaddimahi dengan ayat itu? Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, masing-masing di antara kita harus mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ya titipan dari Allah, tidak memiliki anak juga merupakan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hadis itu juga termasuk kepada anak-anak yang bukan biologis? Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, di sini ada pandangan yang mengatakan anak-anak yang bukan biologis juga termasuk. Ya. Karena perannya itu adalah investasinya. Ya. Sama kalau kebalikannya, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, sama kalau pertanyaannya dibalik. Orang tuanya bergajul, orang tuanya nggak bener, tapi anaknya soleh. Kan ada yang begitu tuh. Orang tuanya sih nggak pernah ngedidik, anaknya wah pokoknya dibiarin. Jadi itu anak ya soleh, kuliahnya bener, gitu ya. Pertanyaannya kalau dibalik, nah kalau yang begini orang tuanya dapat pahala nggak? Ya kan? Kalau ini kan tadi dia soleh, nggak punya anak, ngurusin anak dari suami. Kalau yang kebalikannya ada, ya. Ya, bapaknya ya mohon maaf ya dibiarkan begitu saja, anaknya ya sejadinya istilahnya, tapi anak itu jadi anak yang berhasil, soleh, bakti gitu ya. Nah, orang tua dapat pahalanya enggak? Gitu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dari hadis itu adalah investnya. Ya. Bukan masalah biologisnya, investnya. Tapi tentunya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ya, ketika seorang anak mendoakan ampunan buat orang tuanya, di sini wallahu alam tentang bagaimana hitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Cuma kalau dari hadis itu kembali bahwa dari mulai sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, ini semuanya menunjukkan bahwa kita sebagai manusia perlu untuk berinvestasi kebaikan. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kembali bahwa insya Allah dia akan tetap mendapatkan pahala tersebut walaupun dia bukan anak biologis, ya. Itu kita katakan misalkan itu anak dari suami. Bahkan ada juga yang mohon maaf kemudian ngambil anak, ya, adopsi, atau bahasa Arabnya adalah tabani, ya, mengambil anak, ya. Tapi sekali lagi tentunya dengan kriteria-kriteria tentang adopsi yang sesuai dalam Islam, ya. Ya, di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zaid bin Harithah. Itu kan Zaid sendiri itu sebenarnya lebih bangga untuk dikatakan Zaid bin Muhammad, ya. Siapa sih yang nggak bangga dijadikan sebagai anak angkat Nabi, ya. Bahkan ketika disuruh pilih tinggal di rumah bapaknya atau di rumah Nabi, walaupun dikatakan rumah Nabi sederhana dengan Nabi, tapi Nabi SAW dilarang untuk menjadikan binnya itu adalah bin Muhammad, jadi tetap Zaid bin Harithah, ya. Nah, kalau untuk ijazah sih tidak masalah lah, kan saya katakan, ya, binnya itu dari yang kemudian mengadopsi. Cuma, ini ada cumanya, kalau memang anak itu perempuan, maka sebenarnya yang berhak menjadi walinya adalah ayah kandung yang sebenarnya, ya. Jadi kalau nanti ternyata anak itu ingin menikah, maka kalau ayahnya adalah muslim, dia yang lebih berhak untuk menikahkan anak angkat yang perempuan itu. Saya pernah diminta khutbah nikah. Biasanya itu kan temanya nasihat pernikahan saja. Tapi satu hari sebelumnya saya didatangi oleh calon mempelai perempuan. Dia nangis-nangis. Dia baru tahu kemarin, artinya 2 hari sebelum pernikahan, bahwa orang tua yang selama ini membesarkannya ternyata bukan orang tua kandung, ya. Terus gimana Ustadz? Saya bilang namanya perempuan, walinya itu adalah keluarga nasabnya. Bisa nggak dicari? Kita akan coba cari. Ternyata ada di suatu kampung di daerah Jawa Barat, ya. Ternyata Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, malam lagi besokannya mau akad nikah, yang calon mempelai laki datang. Ternyata yang muslim cuma dia, ibu bapaknya, saudara-saudaranya itu belum muslim semuanya. Jadi pesan juga agar disinggung betapa indahnya pernikahan dalam Islam. Oh, jadi temanya warna-warni itu,
Ada tentang ya. Nah, yang kemudian yang jadi permasalahan adalah, mohon maaf, orang tua angkat itu termasuk guru besar di FKUI. Dia sendiri perempuan itu alumni kedokteran gigi. Ya. Tentunya mohon maaf, dari mulai dulu orang taunya anak profesor itu kan. Ya. Masa sekarang tahu-tahu yang nikahin orang lain. Ya. Jadi bagaimana solusinya Ustadz? Boleh nggak nih saya, ini momen yang sangat-sangat genting. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau hukum itu kadang tidak main perasaan. Ya. Saya bilang hukumnya demikian, kecuali kalau memang ayah kandungnya tidak ditemukan. Terus gimana solusinya? Saya ngasih solusi begini. Akad nikah dibedakan dengan resepsi atau walimah. Dan akad nikah undangan terbatas, bahkan keluarga pun dibatas. Acaranya tidak di rumah, di masjid terdekat, atau kalau perlu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya sarankan adalah di KUA-nya. Ya. Jadi tidak banyak orang yang tahu, hanya keluarga inti. Bisa dipahami? Dengan demikian kita juga menjaga perasaan bagaimana orang tua angkatnya. Nanti pada saat walimah atau resepsi, tetap yang disanding atau yang istilahnya disanding ya, itu adalah orang tua angkat. Kalau itu kan sudah ini ya. Kalau yang itunya juga adalah orang tua kandung, wah itu baru ya terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, pahalanya insya Allah tetap akan dapat ya. Baik anak itu adalah anak yang dibawa oleh pasangan ataupun anak itu adalah anak angkat. Wallahu a'lam. Tambahan sedikit Ustaz. Oh. Yang mengenai warisan itu. Iya, Pak. Kalau diniatkan ya, untuk memberikan pahala kepada orang tuanya, ya, misal diwakafkan untuk masjid atau hal yang lain, bagaimana itu? Ya. Baik. Langsung aja Ustaz. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati ya. Kalau memang diniatkan untuk diwakafkan atas nama orang tuanya ya, dan orang tuanya misalkan tadi ya, baik misalkan sudah dibagi atau belum, lalu bagaimana tentang hal ini buat orang tuanya? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati ya, kembali bahwa kalau memang diniatkan buat orang tuanya dan anak kemudian merasakan bahwa ini bukan harta mereka ya, jadi dikembalikan kepada fungsinya lagi, bahwa ini bukan harta mereka tapi masih milik orang tuanya, maka tidak mengapa dan itu masih mendapatkan pahala dari orang tuanya ya. Tapi kalau sudah milik, misalnya milik saya, sekarang ini saya punya niat untuk mewakafkan atas nama orang tua ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau memang atas nama wakaf orang tua ya, saya kira kita dengan yang hadis tadi itu memang ada sedikit batasannya ya, bahwa di situ terputus. Tapi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kecuali kalau memang atas nama keluarga besar. Mirip nanti kalau kita berbicara tentang kurban, sayangnya kita nggak ini ya. Kurban itu kalau kita lihat Nabi SAW itu atas nama keluarga. Jadi saya sering ditanya, Ustadz bagaimana kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Ya. Kurban atas nama orang yang meninggal dunia itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah orang yang sudah meninggal dunia itu bernazar, tapi nggak sempat. Ini boleh. Saya pahami. Ya, seperti haji. Yang kedua, orang yang sudah meninggal ini, tapi atas nama keluarga besar. Atas nama keluarga besar almarhum Bapak Fulan. Kan termasuk diantaranya kita yang hidup. Nabi SAW pada saat kurban juga begitu. Beliau kurban 2 ekor. Yang pertama beliau mengatakan, Allahumma hadza an ahli baiti, ya Allah itu atas nama keluargaku. Khadijah kan sudah meninggal saat itu, tapi kan masih masuk keluarga besar. Yang satu lagi atas nama umatnya. Tapi kalau spesifik atas nama orang yang meninggal, maka sebaiknya tidak, karena kena dengan hadis yang tadi. Jadi kalau mau atas nama keluarga besar, jadi dengan demikian itu bisa kemudian dapat buat seluruhnya ya. Wallahu a'lam. Cukup ya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mari kita akhiri pertemuan kita dengan sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan diri saya tidak pernah bosan, kita akan menghadapi dan bertemu dengan bulan Ramadan. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyun ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma birahmatika nastaghith. Allahumma ya mujibal muttarra idza da'an. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, bersihkanlah segala dosa dan aib kami, agar kami menghadapi dan masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan badan yang bersih dari segala dosa. Allahumma ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini, sampaikanlah umur kami hingga ke bulan Ramadan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami ibu bapa yang mampu mendidik anak-anak kami. Jadikanlah kami ibu bapa yang menjadi tauladan bagi ibu dan bapak kami. Allahumma ya Allah, berikanlah kecondongan anak-anak kami untuk menjadi cintaimu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami para penegak-penegak sholat, para pembaca dan penghafal Al-Quran. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang akan memberikan singgasana dan juga mahkota kepada kami di akhirat kelak. Jadikanlah anak-anak kami yang menyambut di pintu-pintu surga kepada diri kami. Allahumma ya Allah, Engkau menyatakan dalam firman-Mu di surat At-Tur bahwa orang-orang yang beriman dan diiringi oleh keturunan mereka yang beriman, maka Kau akan kumpulkan mereka di surga. Kumpulkan kami kembali dengan anak-anak kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, di kesempatan yang mulia ini, ampuni juga dosa ibu dan bapak kami. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka sayang kepada kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami manusia-manusia yang berbakti. Rasulmu pernah bersabda, man lam yabirra walidayhi lam yadhuq birra waladi. Barang siapa yang tidak bakti pada orang tuanya, dia tidak akan merasakan bakti dari anaknya. Allahumma ya Allah, kami juga menginginkan bakti dari anak-anak kami. Ampuni kami yang sempat membuat orang tua kami menangis. Ampuni kami yang sempat membantah kata-kata ibu bapak kami. Ampuni kami yang belum sempat memenuhi keinginan mereka. Allahumma ya Allah, kepada ibu dan bapak kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka, lapangkan alam kuburnya, berikan mereka surga yang tertinggi di sisimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, berkahilah ukhuwah di antara kami, langgengkanlah tali cinta di antara kami, cabutlah rasa iri, dengki, dendam di antara kami. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu hidup bersamamu. Wafatkanlah kami dalam rangka berjuang di jalanmu. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.